ikut ini. Sekiranya Pak Gubernur sudi kiranya untuk kami ajak untuk melakukan ritual menyembelih berkah. Yang sekali lagi selaku pembesar mohon izin untuk Pak Gubernur siap untuk berpakaian seperti kami. Siap. 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 Tinggal Jadi untuk yang lain yang ingin mengikuti silahkan menyesuaikan. Siap. Izin Ayahanda Pak Bupati, mohon izin. Oke, di sini Pak Gubernur akan berpakaian Kita mulai dari sini. untuk memasuki area Kempu. Itu adalah tanda simbol sebagai tanda penerimaan tamu, baik itu warga sendiri ataupun warga yang dari luar. Yang jelas itu adalah simbol penerimaan kepada tamu yang datang dan berkunjung, karena di Simbe itu secara spiritual sudah didoakan oleh para dewa, sehingga dengan harapan tamu yang datang berkunjung ke tempat itu diberikan keamanan, kenyamanan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kemudian ini apakah yang melakukan penyembean itu adalah orang-orang tertentu atau boleh siapa saja? Tentu sekali yang melakukan sebagai orang yang melakukan menyimbi itu adalah orang tertentu, yaitu pemangku adat yang setempat. Nah, begitu. Contoh misalnya seperti di Kampung Karangbaju, maka menyimbi itu dilakukan oleh yang pertama Maklokak Gantungan Rombong, lalu yang kedua oleh Inang Meni. Nah, karena dia beda nanti ketika kita berada pada rumah adat yang biasa dengan rumah adat kampu yang ada di Karangbaju, karena di dalam kampung Karangbaju itu dia punya bagian-bagian. Apa saja bahan dasar yang dipakai dalam proses penyembean tersebut? Bahan dasarnya cuma kapur, sirih, dan pinang, tidak ada yang lain. Kemudian Mi, makna yang terkandung
di dalam kampung setiap orang yang berkunjung harus menggunakan apa namanya? Kain. Ya, dodot. Ya. Apa makna yang terkandung di dalam hal tersebut yang menjadi sebuah kepercayaan bagi masyarakat kita yang ada di Bayan? Jadi di dalam tata cara berpakaian itu mengandung makna tersendiri. Itu menyimbolkan bahwa makhluk yang sempurna seperti kita manusia ini harus ingat kepada jati dirinya. Jadi karena ketika kain atau kain yang digunakan sebagai sabuk itu, kenapa dia harus menunjuk ke bawah, itu mengingat bahwa kita ini akan kembali ke tanah. Begitu juga kita tidak pakai alas kaki itu supaya kita selalu ingat kepada kemana kita akan kembali. Dan ada juga simbol sapu yang memucuk ke atas ini mengakui bahwa tentang keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Semuanya mengandung makna dan simpul. Intinya itu semua kembali kepada jati diri kita sebagai seorang manusia. Berarti dalam proses penyimbean itu ada yang saya tangkap tadi ada perempuan. Berarti harus berdua antara laki dan perempuan ya? Bukan, sendiri-sendiri. Nah, yang inan meni itu karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tentu harus ada induk. Nah, itulah maksudnya inan meni. Jadi kita kembali kepada induk kita. Kita berkumpul pada satu tempat, yaitu di tempat induk kita. Nah, kenapa itu disebut inan meni? Maka dia melakukan simbi itu tentu di tempatnya sendiri. Sedangkan makhluk akan tunga rombong dia melakukan tugasnya menyimbi itu di tempatnya masing-masing. Tidak di satu tempat. Bukan kita yang menentukan kapan harinya, kapan tanggalnya, karena dia sudah baku secara hitungan kalender Puriga adat. Jadi dia begitu terus sampai terus menerus, dan acaranya pun tidak ada yang dirubah, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang ditambah, dan tidak ada yang boleh mengintervensi acara itu. Artinya misalnya ketika ada permintaan, yang seharusnya kita lakukan pada pagi hari, tetapi karena ada permintaan, bagaimana supaya dilakukan di sore hari, tidak bisa. Dia harus ngalir sesuai dengan tahapan-tahapannya. Apa saja proses yang dilakukan di dalam kampung tersebut? Yang pertama kali itu adalah menerima kedatangan warga, lalu kemudian persiapan untuk pelaksanaan. Jadi banyak ada seperti aktivitas sehari-hari lah. Jadi persiapan baik menyiapkan makanan dan segala macamnya. Jadi siapapun boleh masuk ke dalam kampung itu ya? Siapapun boleh masuk selama dia mentaati tata tertib aturan yang diberlakukan. Dan terutama bagi yang wanita itu pas pantangan ketika dia sedang datang. Jadi dia tidak boleh masuk? Harus dalam kondisi yang bersih. Kemudian ini apa konsekuensi bagi masyarakat, apa yang terjadi sekiranya mereka ada salah satu tata cara yang mereka tinggalkan dalam masuk di areal tersebut. Misalnya dia tidak pakai kemban kemudian masuk, kira-kira apa konsekuensi yang harus mereka terima secara keyakinan dari masyarakat Bayan sendiri? Dia akan kembali kepada dirinya. Jadi konsekuensinya banyak hal. Yang pertama tentu sekali secara sosial dia sudah tidak sama dengan yang lain, tetapi secara spiritual maka dia akan menerima kepada dirinya sendiri. Jadi kita tidak tahu nanti seperti apa dia konsekuensinya, itu semua turun dari Yang Maha Kuasa.